Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku kelompok dan interpersonal. Video presentasi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas video mata kuliah perilaku organisasi TIK 19A. Kelompok 3 yang beranggotakan Agung Riana, Anessa Sophia, Dandi Gusriyadi, Muhammad Sultan, dan Nur Rimadini. Baik, yang pertama, apa itu kelompok? Seperti yang kita lihat sehari-hari, kelompok yaitu adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya, perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang mana mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi serta saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Baik, untuk teori-teori pembentukan kelompok ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada teori kedekatan, yaitu dari pendekatan merupakan langkah awal untuk saling percaya. Yang kedua ada teori interaksi. Awal dari interaksi ini menentukan terjalinnya suatu kelompok. Kemudian ada teori keseimbangan. Dalam sebuah kelompok harus didampingi dengan keseimbangan agar tidak terpecah. Lalu yang terakhir ada teori pertukaran. Dalam sebuah kelompok terjadi interaksi untuk saling memberi dan menerima informasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok ini ada 6 poin. Yang pertama ada kelompok formal, merupakan kelompok kerja dibentuk yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kemudian ada kelompok komando, yaitu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer. Atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua adalah bawahannya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan dari slide sebelumnya. Yang kelima ada kelompok tugas. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Yang keenam ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Yang terakhir ada paguyuban. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Next, selanjutnya ada karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, ada 2 orang atau lebih. Yang ketiga, ada interaksi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, saling berbagi beberapa tujuan yang sama. Yang keempat atau yang terakhir, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Nah, bila dilihat dari segi persepsi adalah anggota harus mengetahui hubungan mereka dengan yang lainnya. Menurut dari segi organisasi, ciri penting dari kelompok seperti peran dan norma. Untuk motivasi, kelompok pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke,
Oke, selanjutnya sama saya lanjutkan tentang konsep peran dan model pembentukan dan pengembangan kelompok. Satu, ada perancangan. Perancangan dilakukan dengan mengelompokkan ke dalam grup-grup yang bernama kelompok. Yang kedua, perbaikan. Yang ketiga, kemampuan mengimplementasikan dari sistem yang terintegrasi melalui latihan implementasi yang intensif. Yang keempat, menyusun konsep. Menyusun gambaran atau perkiraan mengenai prinsip kerja dan sasaran. Yang kelima, tujuan yang dicapai. Yang keenam, pengetahuan dasar yang kuat. Yang ketujuh, unsur-unsur produksi seperti teknologi, mekanik, mesin, sarana pengendali, elektronik, atau aplikasi. Yang kedelapan, pemodelan dan simulasi. Yang kesembilan, prinsip universal seperti faktor manusia, latar belakang, dan budaya. Yang ke-10, menyusun langkah terhadap masalah yang realistis. Yang ke-11, peningkatan nilai tambah produk. Yang ke-12, inovasi, kreativitas, dan disiplin untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Yang ke-13, planning operasi, pengembangan teknologi operasi dalam hal desain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Dandi. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa alasan bergabung ke dalam kelompok. Yang pertama adalah faktor keamanan, yaitu individu yang berada di dalam kelompok bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan karena sendirian, rasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahan terhadap ancaman. Yang kedua ada faktor status. Bergabung ke dalam kelompok yang dipandang penting, memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Yang ketiga, faktor harga diri. Memiliki harga diri karena menjadi bagian kelompok dan ketidakjelasan status mereka bagi kelompok lain. Yang selanjutnya yaitu faktor afiliasi, yaitu kelompok bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya. Selanjutnya faktor kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan bisa diraih dengan berada di dalam kelompok yang sulit diperoleh jika sendirian. Selanjutnya faktor pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari 1 atau 2 orang. Ada kebutuhan yang mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya interpersonal. Hubungan interpersonal dengan perilaku kelompok yaitu kemampuan memahami status seseorang dalam kelompok. Merupakan hal penting untuk penyesuaian sosial yang baik karena menentukan bagaimana seseorang akan berperilaku dalam situasi sosial. Dengan kata lain, semakin akurat pemahaman seseorang tentang statusnya, maka semakin baik pengertiannya tentang bagaimana dia harus berperilaku. Hubungan interpersonal dapat dipandang sebagai sistem dengan sifat-sifatnya. Untuk menganalisanya harus melihat pada karakteristik individu yang terlibat, sifat-sifat kelompok, dan sifat-sifat lingkungan. Setiap hubungan interpersonal harus dilihat dari tujuan bersama. Pelaksanaan peranan dan permainan yang dilakukan. Baik, untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau mengirim video pertanyaan dengan dikirim kepada kelompok 4. Dan sekian video presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.